Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wahano Channel tentunya, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan buat teman-teman yang ingin bekerja di Korea. Nah, tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jadi tetaplah semangat untuk meraih cita-cita Anda dan juga membahagiakan keluarga Anda di masa tua nanti tentunya. Oke teman-teman, pada video kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi bahwa visa S10-1 biayanya gratis. Nah, kok bisa sih? Nah, itu saya sendiri juga nggak tahu kok bisa seperti itu. Tapi saya sudah mendapatkan narasumbernya langsung dari orangnya sendiri yang sudah memproses dirinya bekerja di Korea menggunakan visa S10 secara gratis. Nah, siapa sih orangnya? Oke, saya telepon dulu setelah yang satu ini. Oke, baik teman-teman, kita telepon yuk orangnya. Seperti apa sih orangnya? Nah, maka dari itu teman-teman biar tahu seperti apa proses visa E10-1 ini sudah saya telepon orangnya. Masih menunggu diangkat. Tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan orangnya tidak sibuk. Katanya sih tidak sibuk hari ini. Kita tanya langsung sama Mas siapa yang nanti kita tanya ya. Sebentar, tunggu sebentar. Mungkin masih sibuk lagi membawa kapal dia. Perahunya besar sekali ya, sebagai kru kapal ya. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Ini lagi ngapain, Saman? Sibuk nggak? Pas sih lagi jam jaga. Ya bisa sih kalau untuk sebentar aja nggak apa-apa. Ya, ini teman-teman ini pengen sedikit tahu bagaimana sih prosesnya visa S10-1 bisa gratis ini gimana sih? Katanya Mas ini kan sudah proses visa S10 dan gratis ya Mas biayanya. Tentunya teman-teman sangat tertarik sekali nih. Gimana prosesnya Mas kok bisa gratis seperti ini? Prosesnya nggak cukup rumit sih. Yang penting sudah pernah berlayar di kapal niaga. Kapal niaga. Itu yang pernah berlayar di kapal niaga. Untuk dan contohnya kedua, kapal niaga itu seperti apa Mas? Nah contohnya ya kayak kapal kargo gitu Mas ya. Oh, Kayak kapal kargo, pengiriman kapal barang gitu ya. Ya kapal-kapal barang lah ya gitu kan. Terus ya seperti itu, dan sertifikat ya seperti kapal niaga gitu Mas. Salah satunya ya saya sebutin langsung aja ya biar jelas gitu. Ya BST, SRB, MEVA, AFF. Kalau di Korea biasanya harus mempunyai able kayak gitu Mas. Oh gitu ya. Lah, ya. Untuk pendaftarannya di mana Mas itu? Mas bisa daftar visa S10 itu di mana? Visa pendaftarannya biasanya ada agensi khusus untuk kapal Korea. Gitu. Jadi biasanya untuk kapal Korea ada di Jakarta agen-agennya itu. Salah satu ya banyak sih gitu. Yang penting agen-agen pelayaran khusus biasanya di perusahaan Korea gitu Mas ya. Kan ada sih perusahaan lokal, perusahaan internasional juga, ada negara-negara lain, tapi biasanya untuk khusus kapal lokal Korea, bukan antar negara Mas antar negara ya, khusus kapal lokal. Khusus lokal Korea itu biasanya hanya agen tertentu gitu, nggak semua agen pelayaran ada gitu Mas. Nah, jika boleh tahu Mas, teman-teman ini kira-kira agennya di daerah mana untuk di Indonesia Mas? Masnya yang dulu paling banyak di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading ada ya? Jakarta. Nah itu yang paling banyak gitu Mas. Untuk prosesnya berapa bulan Mas bisa mencapai sampai Korea ini berapa bulan? Tentunya sudah melalui proses dari sertifikat kapal perdagangan tadi dari nol sampai Masnya bisa sampai ke Korea itu berapa bulan atau tahun Mas? Kalau yang pernah saya alami Mas ya, itu tergantung permintaan
dari perusahaan atau owner sini ya, lokal Korea ya. Contohnya dia lagi membutuhkan ya mungkin secepatnya gitu contohnya. Paling cepat ya, saya sebut paling cepat 1,5 bulan sudah bisa terbang. Oh, prosesnya itu ya Mas. Kalau dokumennya sudah lengkap ya? Ya, dokumennya yang saya sebut tadi Mas ya. Ya, ini saya sebut tadi. Ngomong-ngomong tentang dokumen untuk teman-teman yang masih non skill, itu awalnya harus dari step by stepnya gimana Mas? Syarat-syaratnya apa? Nah, syaratnya salah satunya buat teman-teman yang mungkin dulunya fishing ship atau kapal ikan. Ya. Nah, ini bagus buat teman-teman yang mungkin posisinya sekarang ada di Taiwan atau di Korea yang banyak kapal ikan ya. Kapal ikan, ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kinerja yang lebih bagus daripada kapal sebelumnya gitu. Saya nggak mau sebut kapal apa itu ya, gitu ya. Nah, jadi bagusnya buat teman-teman kalau memang pengen pindah ke kapal niaga, saya saranin lengkapi dulu dokumennya yang saya sebut tadi, seperti BSC, SRP, MEVA, AFS, dan rating atau ABLE. Untuk buku pelaut pasti ada lah. Nah, setelah itu baru pergi ke agensi-agensi yang ditunjuk, seperti yang saya sebut tadi kan, untuk agensi spesial lokal Korea gitu. Iya, berarti harus itu saran saya sih. Saran saya seperti itu gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang kebiasaannya sebagai nelayan, usianya masih muda, itu masuk ya Mas untuk visa S10 ini ya? Kira-kira usianya berapa? Kalau tidak salah Mas ya, kalau tidak salah ini ya, itu maksimalnya 45. 45. Ya, maksimal 45 gitu. Ya, untuk fisik gimana Mas? Bisa dijelaskan tentang persyaratan fisik atau harus mempunyai, kalau di G2G kan tidak buta warna, harus kuat fisiknya seperti ini, tinggi badan atau berat badan? Kalau tinggi badan dan berat badan sih tidak diutamakan ya. Kalau buta warna juga nggak terlalu ini ya kayaknya. Soalnya kita juga sebagai kru ya. Ya, kalau bisa sebutnya ABK ya bahasa kita ya. ABK ya. Soalnya untuk di kapal Korea lokal kita tidak bisa menjadi perwira walaupun kita sudah berijazah tinggi. Ya benar. Ya itu sama di syaratnya. Jarang sih orang di kapal lokal tidak bisa menjabat sebagai perwira tinggi, hanya bisa menjadi, setahu saya itu ya rating atau mungkin ABK lah gitu ya. ABK. Nah, seperti itu. Seperti itu Mas ya. Berarti meskipun ijazahnya D2, D3 ataupun mempunyai ijazah laut juga tetap tidak bisa digunakan. Hanya saja bisa untuk proses jalan masuk ke Korea dengan visa S10 ini Mas ya. Sama seperti anak buah kapal atau di kapal-kapal ikan, seperti kita jadi anak buah, cuman posisinya kita jelas Anda menjadi orang dek atau menjadi orang mesin. Terus kedua, jam kerjanya juga pasti gitu, ada shift dan jaman gitu. Kalau di kapal ya maaf buat teman-teman, kalau di kapal ikan ya maaf sebelumnya ya nggak jelas jamnya gitu ya. Nah gitu. Seperti itu sih Mas ya. Oke, sebentar Mas. Oke teman-teman, itulah tadi untuk prosesnya dan juga syarat-syaratnya untuk bisa bekerja di Korea melalui visa S10-1. Nah, ikuti terus episode yang kedua, kita bicara tentang biaya dan juga gajinya. Oke ya, setelah yang satu ini. Menyelesaikan soal-soal orang-orang Korea